Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi ikhwati fillah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di Ahad pagi ini kita kembali bertemu. Allah Azza wa Jalla pertemukan kita di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita sudah berada di posisi 25 Jumadah Tsaniyah 1442 Hijriah. Bagi antum yang punya utang puasa, ya, hendaklah disegerakan untuk diqadha, diganti. Ya, mungkin ke antum, keluarga antum, ingatkan istri, ingatkan anak, ingatkan saudara-saudara, karena kita sebentar lagi masuk Rajab, Sya'ban dan Ramadan, ya. Kira-kira waktunya mungkin gak banyak lagi, 2 bulan lebih lagi. Maka jika ada di sana, mungkin juga antum karena waktu itu safar atau waktu itu sakit, ya, maka diwajibkan untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan waktu itu di Ramadan yang lalu. Karena memang para ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang itu tafrid, artinya dia menyepelekan, menganggap bermudah-mudah tentang qadha itu, sebagian ulama mengatakan bayar kafarah gitu. Ketika nanti dia terlambat, sudah masuk Ramadan juga belum diqadhanya, maka sebagian ulama mengatakan dia berdosa satu, alaihi itu, dia berdosa. Yang kedua ada kafaratnya, minimal memberi makan satu orang miskin. Itu sebagian ulama mengatakan. Sebagian ulama mengatakan tidak, hanya tetap wajib mengqadha dia saja, dia berdosa. Kenapa? Karena mengakhirkan sampai masuk Ramadan berikutnya. Intinya kalau antum punya utang gitu, istrikah itu, atau antum sendiri, diingatkan. Yang kedua, penggunaan hari Minggu itu jangan lagi Minggu kalau bisa, ya. Kita gunakan Ahad. Itu alhamdulillah judulnya Ahad, sudah bagus, ya. Tapi di bawahnya belum, ya. Jadi Bapak mungkin tahu kan, Minggu itu nama dewa namanya Domingos. Itu pengambilan namanya itu. Jadi ada dewa mereka ini. Saya kira Yunani apa ini? Yunani yang banyak dewanya, ya. Nah, ini dia. Jadi dewa Domingos namanya. Ming itu kira-kira begitulah sejarah apanya. Nanti bisa dicek gitu. Nah, Domingos, ya, artinya nama dewa mereka sendiri. Hatta bulan-bulan itu pun katanya dewa gitu. Yang katanya Januari, Februari. Karena kalau kita kan ada bulan-bulan sendiri kan, tapi sayangnya ini kita nggak ngapal gitu. Nah, kita tahu ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, tapi sayangnya kan kita nggak ngapal. Payah-payah aja itu Pak Ustaz. Nah, lagian juga kita penanggalan resmi pun juga menggunakan penanggalan ini, kan, sehingga kita juga mengikuti hal demikian. Baik, Pak, di samping Pak makanan dan minumannya sudah disajikan. Ya, lagi panas-panas, saya kira ini akan lebih menambah nikmatnya hidangan pagi hari ini. Hanya bisa doa yang kita sampaikan. Allahumma at'iman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, beri makanlah kepada orang-orang yang telah beri kami makan, dan beri minumlah kepada orang-orang yang telah memberikan kami minum, ya. Bapak-bapak dan ikhwan sekalian, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali kajian kita di Ahad ini. Pada pertemuan yang lalu, ya, yang lalu sekali lah, waktu itu 2020 masih, ya 2020. Ini udah 2021, kita membahas terkait dengan, ini sebenarnya bantahan-bantahan, ya, terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa
ya khususnya orang-orang kafir, maka mengatakan nggak ada itu kebangkitan setelah kematian, nggak ada. Jadi kita udah meninggal, udah selesai. Atau ada i'tiqadat, ada keyakinan, ya kalau udah meninggal nanti reinkarnasi dia. Reinkarnasi itu jadi itu dia Pak, nanti jadi kambing, jadi ular, jadi apa lagi? Ya itu bapak kita itu yang menjadi lembu itu, gitu. Jadi, oh karma hidupnya. Saya kira Pak Rin punya disertasi atau tesis tentang itu kan Pak? Islam juga begitu sih, apabila karma hidupnya jahat, nanti karma kita masuk neraka itu karma. Iya, jadi saya kira dalam Islam tidak ada penggunaan karma. Iya, yang ada adalah takdirnya, gitu. Jadi takdir itu sesuai dengan apa namanya ini yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak ada yang namanya orang balik lagi, nggak ada itu. Ya. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada bisa balik-balik enak-enak, balik udah mati balik lagi, nggak ada. Makanya kata para ulama as-safaru ba'id. Perjalanan kita menuju akhirat itu sangat jauh, sehingga nggak ada orang balik lagi, Pak. As-safaru ba'id wa zadu la budda yakuna katsiran. Bekal pun harus banyak. Kalau safar antum dekat ya bekalnya pun 10.000 mungkin cukup gitu. Tapi kalau antum bekal jauh safarnya ke luar negeri, mana pun bisa 10.000 gitu. Mungkin 10 juta pun orang masih kecil gitu kan. Begitu. Jadi persiapan ini harus kita siapkan. Jadi saya singkat saja. Kemarin itu sudah dibahas, dibantah secara syariat, secara syarak udah jelaskan juga. Secara syariat itu Allah Subhanahu wa taala bantah dalam surah At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbil latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir menduga dan menyangka alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan Muhammad pasti akan dibangkitkan. Demi Rabbku latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diberitahu dengan apa yang kalian perbuat. Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu gampang sekali bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Kemudian itu kan secara syariat bantahannya. Bantahan secara hissi, panca indera. Ini ada 5 disebutkan contoh dalam Al-Quran ya. Seperti kita lihat umpamanya kaum Nabi Musa ya, yang ingin melihat Allah SWT secara terang-terangan. Maka Allah SWT mewafatkan mereka ini, kaum Nabi Musa ini, lalu Allah hidupkan kembali. Maka kita lihat di dalam ayatnya ini, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadathum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini ceritanya begitu. Jadi kaum Nabi Musa ini meminta, kami ingin melihat Allah SWT. Jadi didatangkan suara yang sangat keras yang menyambar mereka ini, lalu mereka ini pun wafat. Lalu Allah hidupkan waktu itu juga. Ini ceritanya bisa baca Al-Baqarah 55-56. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah SWT itu bisa dilihat nanti di akhirat, bukan di dunia. Dalilnya mana Pak Ustaz? Dalam surah Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka itu berseri-seri pada waktu itu kepada Rabb mereka, mereka melihatnya di sorga. Di dunia nggak bisa Pak. Dalil yang kedua dalam surah Al-A'raf, Nabi Musa juga ingin melihat Allah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya Musa dan tarani. Engkau wahai Musa, nanti Bapak bisa mencek dalam surah Al-A'raf. Wahai Musa, engkau tidak bisa melihatku. Ya. Walakin yanzur ila jabal, tapi lihat kepada gunung itu. Wa in istaqarra makanuhu fasawfa tarani. Kalau memang gunung itu masih tetap tempatnya, engkau bisa melihatku. Tapi ternyata falamma tajallu rabbuhu ja'alahu dakka. Manakala Rabbnya ingin menampakkan wujudnya ke gunung itu, ja'alahu dakka, gunung itu pun hancur. Fasa'iqa Musa, Musa pun pingsan. Nanti Bapak bisa kalau tidak salah saya ayat 140-an atau lebih. Nanti bisa Bapak cek cerita Nabi Musa alaihi salam. Jadi di sini menunjukkan bahwa waktu itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua tentang Bani Israil, Pak. Nanti Bapak bisa baca dalam surah Al-Baqarah. Ada orang yang membunuh seseorang, lalu nggak ada yang tahu siapa pembunuhnya, kan begitu. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana caranya ini supaya mengecek siapa yang pembunuhnya ini. Maka di kisahnya ini Al-Baqarah 273, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa,
Fadara'tum fiha, lalu kalian berbantah-bantahan tentang siapa membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, sementara Allah SWT yang mengeluarkan, yang memberitahu apa yang kalian sembunyikan. Faqulna turibuhu bi ba'dihha, maka kami katakan pukulkanlah ya sebagian mayat itu dengan baqarah. Kan ceritanya disembelih baqarah. Makanya kan salah satu sebab ya kenapa Baqarah itu, surah Al-Baqarah itu disebut Al-Baqarah, karena memang ada cerita tentang Baqarah itu ya, tentang sapi betina itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini nanti bisa dibaca. Kisah yang ketiga, Pak, yang mereka ini keluar dari kampung mereka ini karena lari dari kematian. Wa hum uluf, mereka ini sangat banyak, ribuan. Ya, tapi apa yang terjadi? Faqala lahumullah mutu tsumma ahyakum. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah hidupkan kembali mereka. Ini Al-Baqarah juga 243. Nah, selanjutnya dalam surah yang sama Al-Baqarah tapi 259. Fi qissatil ladzina marru ala qaryatin maitatin fastaba'ada an yuhyiha Allah ta'ala fa amatahu Allah mi'ata sana tsumma ahyahu wa fi dzalika yaqulu Allah ta'ala. Ini ceritanya adalah tentang orang yang lewat satu kampung yang sudah mati kampungnya, gak ditinggali orang gitu kan. Lalu dia mengatakan, nggak mungkin ya Allah menghidupkan ini kampung ini. Kemudian Allah wafatkan dia 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia lagi. Ini dalam Baqarah 259. Kemudian yang kelima, Pak, kisah Nabi Ibrahim yang bertanya kepada Rabbnya. Wa qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, bagaimanakah engkau bisa menghidupkan orang yang telah mati? Maka Allah SWT mengatakan, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman bahwa aku bisa menghidupkan yang telah mati? Qala bala, aku iya, walakin liyatma'inna qalbi, iya supaya hatiku tenang. Maka kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik, maka ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah burung itu. Tsumma ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'an, kemudian letakkanlah satu bagian ya dari bagian-bagian yang ada itu ke gunung. Jadi ada yang ke gunung ini, ke gunung itu. Jadi setelah dicincang tadi bagian-bagiannya itu disebar ke gunung itu gitu ya. Tsumma da'uhunna ayatina kasaya, maka kemudian panggillah burung-burung itu, maka burung-burung itu pun akan datang kepadamu dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Baqarah 260. Jadi di sini menunjukkan semuanya bantahan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang menduga bahwa kebangkitan itu tak ada. Kebangkitan itu pasti ada. Kitanya akan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT dengan dalil-dalil tadi ini, ya, yang sangat banyak, yang memang kalau umat dulu itu nampak gitu, Pak. Seperti ini tadi kan, Nabi Ibrahim, burung yang dicincangnya kembali dipanggil ternyata hidup, seperti orang-orang yang meninggal ya karena dibunuh lalu dipukulkan dengan bagian tubuh Baqarah tadi dan seterusnya. Ini fahadi amsilatun hissiyatun waqi'iyatun tadullu ala imkanatil ihya'il mauta. Maka ini contoh-contoh yang hissiyah, yang bisa dipanca indrai, yang bisa dilihat ya, bisa didengar begitu langsung terjadi, menunjukkan mungkinnya menghidupkan orang yang telah mati. Ini sebenarnya semuanya ini bantahan, Pak. Bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwa enggak ada ini kebangkitan. Ada kebangkitan, itu ada. Ya, waqad sabaqatul isyaratu ila ma ja'alahu Allah Ta'ala min ayati Isa bin Maryam min yahyil mauta ikhrajihim min quburihim bi idznillah Ta'ala. Dan telah berlalu isyarat ya, sebuah isyarat terhadap apa yang Allah jadikan dari tanda-tanda Nabi Musa atau tanda-tanda mukjizat Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi Allah SWT selalu dalam Al-Quran itu kebanyakan kalau menyebut Nabi Isa ibnu Maryam itu bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwa Ibnu Isa itu bukan ibnullah tapi ibnu Maryam. Isa itu bukan anak Allah tapi dia anak Maryam. Maka kalau antum baca Al-Quran, para ulama tafsir mengatakan itu salah satu hikmahnya, Allah selalu menggandengkan. Jarang dia disebut nama Isa sendiri. Ada tapi dia kebanyakannya menyebut ibnu Maryam, menegaskan bahwa memang Isa itu bukan anak Allah, tapi dia adalah anak Maryam alaihissalam. Anak Maryam ini kan Imran, Pak. Nanti dalam surah Ali Imran nanti Bapak bisa baca itu kisah tentang nazarnya
nadarnya istri Imran untuk dijadikan anaknya nanti itu menjadi pengabdi di Masjidil Aqsa. Qadarullah yang lahir bukan laki-laki, justru perempuan. Maryam. Dari sinilah Maryam nanti punya anak namanya Isa alaihissalam yang sampai sekarang masih hidup. Nanti dia akan turun, ya Pak ya, di Syria, Damaskus di Menara Putih, berpegangan dengan 2 sayap malaikat. Nanti sebagai tanda hari kiamat, dan kita tahu beliau datang untuk membunuh Dajjal, dan memang pekerjaan yang lain ada. Ya, misi beliau Nabi Isa alaihi salam, dan dia dikatakan sebagai salah seorang sahabat Nabi yang masih hidup. Kenapa? Karena dia lihat Nabi waktu Isra Mi'raj, Pak. Kan dia beriman dengan Nabi karena dia nggak bawa syariat baru nanti. Jadi kalau kita baca, kemarin antum yang baca ya, Abu Faiz kan, Ali Imran 48 kalau tidak salah, tentang kisah Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang penyakitan, menghidupkan burung dan lain sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dikait-kaitkan selalu biidznillah. Itu bisa baca nanti. Kemarin itu antum yang ingat, waktu itu panggil beliau bacakan di sini. Ya, itu menunjukkan ada Pak, ada orang yang hidup, ya, orang yang mati dihidupkan kembali. Baik, kita lanjutkan. Wa amma dalalatul aqli fa min wajhaini. Adapun dalil secara akal ini kan secara hissi, Pak. Secara hissi itu panca indera. Secara akal kita membantahnya. Fa min wajhaini, maka ada dua sisi. Ya disambi Pak ya, sambil apa? Ya, minum disambi. Ya, anak-anak muda kayaknya udah mulai banyak Pak, alhamdulillah ya. Bismillah. Bagus Pak, anak-anak muda ini banyak karena memang kita ini, terutama yang udah tua-tua ini Pak ya, udah mau habis. Ini 21, saya nggak yakin 22 masih ada nggak bertahan. Nah gitu, jadi bagus memang anak mudanya, masya Allah rajin ya untuk ibadah. Biasanya ada istilah orang remaja-remaji Pak ya, itu apa namanya itu, ikatan remaja masjid ini. Ya sekalipun kira tidak, beberapa tempat tidak aktif, gitu. Mestinya aktif karena itu pengganti kita gitu. Kalau kita tidak persiapkan pengganti kita kan payah. Ya baik. Kita lanjutkan. Secara wajah ini dari secara akal dua sisi Pak dibantah. Ahaduhuma, yang pertama, anallaha ta'ala fatirus samawati wal ardh. Bahwasanya Allah SWT menciptakan langit dan bumi, itu keyakinan kita. Wa ma fihima, dan apa yang ada di antara keduanya. Khaliquhuma ibtidaan. Allah yang menciptakan keduanya itu permulaan. Dulu enggak ada di langit dan bumi. Bukan seperti teori Big Bang yang mengatakan dunia ini jadinya dulu ada karena ada apa namanya ini, ledakan besar lalu nggak ada. Kan ada teori-teori kafir itu, teori Big Bang lah, kemudian teori tentang Darwin ya, teori Darwin yang mengatakan manusia ini dari kera, kemudian teori siapa lagi, John Locke yang mengatakan bahwa apa namanya ini, manusia itu lahir dalam kertas putih. Enggak, manusia itu lahir berpotensi tauhid ya. Jadi Allah SWT menciptakan keduanya. Yang pertama sekali, wal qadiru 'ala ibtida'il khalqi la ya'jizu 'an i'adatihi. Orang yang mampu, wal qadir, orang yang mampu untuk menciptakan pertama sekali makhluk ini, ya, zat yang mampu untuk menciptakan pertama sekali makhluk ini tidaklah lemah dia untuk mengulanginya lagi. Nah, gitu. Kalau antum manusia saja Pak ya, kita cerita manusia. Kalau antum sudah bisa buat ini umpama pertama buat rumah, apakah ketika rumah itu dihancurkan antum nggak bisa buat lagi balik? Ya sangat bisa, orang antum udah punya pengalaman gitu. Bahkan lebih mudah lagi, orang udah punya ilmunya lagi. Nah, gitu. Yang awal-awalnya nggak ada pun bisa antum buat. Ini Allah Azza wa Jalla, wal qadiru 'ala al-ibtida'il khalqi la ya'jizu an i'adati. Jadi zat yang maha mampu menciptakan makhluk pertama sekali tentu nggak lemahlah dia, tidaklah lemah dia untuk mengulanginya lagi gitu. Jadi itu sangat mudah ya. Kalau Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Rum 27, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan dialah Allah yang menciptakan pertama sekali makhluk, kemudian Allah mengulanginya kembali, wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih gampang, mudah bagi Allah. Ya, mengulanginya sangat gampang. Orang Allah yang menciptakan yang pertama sekali, yang mengulanginya sangat gampang. Dalam surah Rum Pak ya, ini surah Rum ini surah Romawi
yang terdapat dalam Al-Quran namanya surah Ar-Rum, dan ini sering dibacakan di pernikahan. Satu ayat ya dalam Al-Quran itu. Iya, Pak Ren mungkin sering menikahkan orang atau sering menghadiri, Pak. Iya, wa min ayati kan itu sering dibacakan ini waktu pernikahan. Surah Ar-Rum ya, surah bangsanya Romawi. Nanti Bapak baca itu ada cerita yang menarik itu tentang Rum. Masalahnya Bapak nggak pernah baca pula kan. Nanti Bapak baca di rumah ya. Makanya kita ini Al-Quran itu hanya dipajangkan. Baru ketika meninggal baru nabrak-nabraknya di Al-Quran. Ketika orang meninggal, Pak. Oh, mana Quranku gitu. Selama ini nggak pernah baca Quran, sehingga nggak tahu dia posisi apa, posisi Qurannya di mana. Ketika orang meninggal aja baru, gitu kan. Padahal itu nggak ada, ya membaca Al-Quran itu ketika orang sudah meninggal nggak ada sunnahnya. Rasulullah meninggal nggak ada mereka sahabat buat kayak gitu. Khadijah meninggal juga Nabi nggak buat kayak gitu. Para sahabat kan banyak yang meninggal. Nah, tapi orang di sini, nabrak-nabraknya di Al-Quran. Kenapa? Karena dia nyari Al-Quran ketika orang mati aja. Nggak ada mati. Iya. Iya. Allah. Itu artinya Pak. Ini apa ya? Usahakan antum setiap hari itu harus ada baca Quran, Pak. Harus ada gitu. Jangan hanya baca WA aja Bapak kuat gitu. Baca WA, baca Instagram, baca Quran, baca ini. Wow, Masya Allah. Gak usah disuruh kalau itu. Al-Quran ada nggak antum baca? Maka kalau anda tanya sekarang ini satu-satu, kapan antum terakhir baca Quran? Bulan puasa. Bulan puasa yang lalu gitu, subhanallah. Jangan Pak, usahakan. Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustaz. Umur udah tua, baca Iqra. Di sini ada pengajian Iqra kan Pak? Ada pengajian Iqra. Jangan malu-malu. Ini kita kan kadang-kadang nggak masalah bagi kita kalau kita jahil nggak bisa baca Quran. Nggak masalah bagi kita itu aib. Akhi, antum mau meninggal bertemu dengan Allah mau gimana gitu. Membaca kitabnya saja, kitab Allahnya kita nggak bisa. Kalau antum ada surat Presiden Jokowi datang dan antum nggak bisa baca, pasti antum usahakan nggak? Oh, nyari orang supaya bisa baca gitu. Kalau antum nggak bisa baca, itu begitu berharga bagi antum surat itu. Padahal mungkin surat panggilan ke Mabes Polri melalui bapak itu mungkin bisa jadi kan, bisa jadi gitu. Tapi antum begitu sangat hormat, ini Rabbul Alamin. Ini kita. Maksud saya bahwa ingin menegaskan bahwa begitulah lemahnya semangat kita untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi maksud saya baca lagi. Jadi ilmunya luar biasa banyak, informasinya benar di situ semua, Pak. Membacanya dapat pahala, Masya Allah. Apalagi yang kurang? Ya kurangnya kita nggak mau itu aja, ya. Itu dalam surah Al-Anbiya ya, dalam surah Rum 27. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Al-Anbiya itu suratnya para nabi maksudnya. Kama bada'na awal khalqin nu'idu, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, begitulah kami ulangi dia. Wa'adan alaina, itu sebuah janji terhadap kami. Inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami pasti melakukannya. Al-Anbiya 104. Wa qala amiran bi raddi ala ma ankara al-ihya'a al-idham wa hiya ramim. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman tentang bantahan kepada orang-orang yang mengingkari menghidupkan tulang yang sudah ramim, yang sudah hancur. Apa kata Allah dalam surah Yasin ayat 79? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah bahwasanya Allah yang menghidupkannya. Bahwasanya Allah yang menghidupkannya, ansha'aha awwala marrah, bahwasanya Allah yang menghidupkannya di awal sekali Allah ciptakan itu, wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah Jalla dengan segala ciptaannya itu Maha mengetahui. Nah, gitu Pak ya. Jadi ini bantahannya bahwa secara akal ini menunjukkan ya, kalaulah Allah Azza wa Jalla ya, Allah Azza wa Jalla mampu menciptakan di awal gitu. Toh kenapa enggak mampu pula dia menciptakan yang mengulangi lagi ciptaan itu kalau sudah meninggal. Ah, begitu. Jadi kalau kita bicara makhluk Pak, bicara makhluk. Kalau antum sudah bisa bongkar kereta, orang kan biasa bengkel Pak ya, bongkar kereta, sepeda motor gitu. Itu kan bisa lagi dipasangnya kan. Ada juga cerita orang bengkel nggak bisa masang. Ada. Tapi itu, lebih bau. Itu montir sini calang istilah orang. Tapi nggak ini, nggak
nggak jarang lah itu, mungkin dia bukan bengkel sebenarnya, dia bantu-bantu aja gitu, atau dia masih apa namanya ini PKL ya istilahnya Pak ya, anak PKL lah itu ya biasalah namanya juga ini ya. Jadi maksud saya makhluk ini aja Pak, ada orang bongkar di belahnya mesin itu pun gampang lagi dia nyusunnya balik, tahu dia di mana gitu, subhanallah. Itu makhluk Pak, apalagi sang Khaliq Allahu azza wa jalla ya. Baik, yang kedua bantahannya secara akal, annal arda takunu maitatan hamidatan laysa fiha syajaratun khadra. Bahwa dunia ini Pak, itu mayit, mati dia. Hamidatan, tandus, laysa fiha syajaratun khadra. Tidak ada pepohonan yang hijau. Fayanzilu 'alaihal matar, maka turunlah hujan di bumi yang tandus yang mati tadi. Fatahtazzu khadra, maka dia bergerak menjadi hijau, tumbuh lagi. Hayatan, hidup, piha min kulli zaujin bahij, dari tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, bertumbuh-tumbuhan yang hijau. Wal qadiru ala ihya'iha ba'da mautiha qadirun ala ihya'il amwat. Jadi zat yang maha mampu untuk menghidupkannya setelah dia mati, sungguh mampulah untuk menghidupkan yang telah mati. Iya. Bapak pernah lihat, kalau di sini saya kira persawahan agak sedikit ya. Kalau Bapak lihat sawah, itu kalau lagi kering, ya kering, kemarau, kemudian airnya nggak ngalir, itu gimana? Retak-retak kan? Retak-retak, apa yang di situ mati gitu. Mungkin kalau di sini jarang kita lihat sih, ada beberapa tempat saya itu kering, yang kering kerontang. Begitu turun hujan apa yang terjadi? Masya Allah. Itu retak-retak tadi nyatu dia Pak, nyatu dan memang kembali lagi hijau rani. Kita lihat aja di sini luar biasa contohnya. Kalau udah kemarau agak sedikit panjang, ini saya lihat sudah mulai agak jarang hujan gitu, nggak seperti kemarin. Itu tanaman yang bunga kuning itu Pak, saya nggak tahu namanya. Itu cepat kali, kalau dia sunnah itu cepat kali dia matinya, nggak tahan. Kalau kemarau, bunga yang kuning dia dari awal sampai ini kuning gitu. Itu saya lihat cepat, ya. Jadi tapi begitu turun hujan, segar bugar lagi nih, ranyum hijau lagi dia, kembali lagi. Jadi di sini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla ikhwan itu mampu menghidupkan itu. Ya. Hujan ini saja yang Allah Azza wa Jalla turunkan mampu untuk itu. Ya, apalagi yang disebutkan tadi di sini tentang orang-orang yang telah wafat, itu sangat mampu bagi Allah Azza wa Jalla. Kita lihat dalilnya. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir, dalam surah Fussilat ayat 39. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, engkau melihat bumi itu khasyiatan, kering, tandus ya. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a, apabila kami turunkan di atas bumi yang tandus tadi air, ihtazzat wa rabat, dia pun bergerak dan menjadi subur. Innal ladzi ahyaha, sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang tandus tadi, la muhyil mauta, maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu itu maha mampu, maha kuasa. Fussilat 39. Kemudian ditambahkan dalam surah Qaf ayat 9 sampai 11. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit itu air yang memiliki keberkahan. Fa'ambatsna bihi jannati wa habbal hasid, maka kami tumbuhkan dengan air itu jannati, pepohonan yang rindang, wa habbal hasid, dan buah-buahan yang bisa dipanen. Wa nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan pohon korma yang memiliki mayang-mayang yang tinggi. Mayang-mayang itu apa? Tandan-tandan. Pohon korma mungkin kalau antum nggak bisa live, itu korma itu mirip sawit memang Pak, mirip sawit dia. Aja kalau sawit itu lebih ekstrim mungkin duri-durinya ya. Tapi kalau korma itu nggak terlalu gitu. Di Indonesia ini ada beberapa pengembangan, di Jawa Timur juga, di Aceh juga ada saya kira. Ya, di YouTube tuh ada di Aceh. Ada beberapa pohon korma sekalipun tidak semarak yang di Arab ya. Jadi intinya korma itu Pak luar biasa nih. Ya. Korma itu tumbuh ya. Kalau ada hujan yang bagus, tumbuhnya akan lebih baik lagi. Ya. Kalau di Arab sana nggak ada hujan pun, masya Allah ya Pak. Di Madinah itu ada perkebunan korma nih, ya luar biasa itu pohon korma. Dan pohon korma itu kata Nabi mirip seorang muslim nih Pak. Kenapa? Karena pohon korma itu bermanfaat dari akar sampai ujungnya. Ya kalau di Arab sana itu pohonnya itu Pak, itu daunnya itu untuk jadi atap, semacam lumbia gitu dulu ya. Kalau sekarang tuh orang udah modern gitu. Itu jadi rumah Nabi itu dari pelepah korma itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya buahnya tentulah
Kita tahu korma ajwa itu bisa mengusir sihir, jin dan segala macam. Ya. Belum lagi jumar. Jumar itu jantungnya korma. Di dalam itu katanya enak. Jumar namanya. Itu kalau dibelah enak itu dimakan. Macam bondo namanya Pak. Pondo ya. Nah itu di tengah dibelah Pak, bukan di luar dia. Dan itu kalau diambil mati. Sama seperti kalau di kampung kami dulu. Itu kalau masuk pesta, masak pesta, kambing dipotong satu, yang banyaknya itu ini Pak, pohon pisang itu, yang dalamnya umbut namanya ya, umbut itu. Yang tambahannya biasanya orang buat umbut ataupun nangka ataupun gundur. Saya nggak tahu gundur isinya ada nggak? Buah gundur besar ya, dia agak-agak putih-putih nanti apanya dia. Hijau buahnya emang tapi putih-putih dia. Apalagi Bapak kenal gundur nggak? Bukan ya labu hijau ya istilahnya itu ya, bukan labu yang kuning itu. Labu kuning ada gundur itu besar dia Pak. Mungkin kalau anak-anak nggak bisa bawa dia, bisa segini. Iya kan. Padahal itu Pak, saya mau juga ambil ilmunya. Batangnya kecil, buahnya besar. Itu Bapak tahu kan buah melon itu batangnya gimana? Buahnya besar. Tapi Bapak lihat pohon beringin gimana coba? Pohonnya besar tapi buahnya iya itu Allah subhanallah ya. Jadi nggak berbanding lurus kita. Makanya Pak manusia gitu, ayahnya kecil, anaknya gede. Ada juga kayak gitu kan. Ayahnya pendek tapi anaknya tinggi. Itu kekuasaan Allah. Bapaknya petani, anaknya jadi jenderal. Bisa banyak yang kayak gitu Pak. Baik, itu Pak ya. Jadi itu bantahannya Pak. Jadi secara akal aja kita udah bisa bantah bahwa orang yang mengingkari bahwa nggak ada kebangkitan itu ya terbantahkan dengan ini tadi. Dua yang kita sampaikan saya ringkaskan saja bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi pertama sekali, Allah akan mampu juga untuk mengulanginya kalau dia dihancurkan nanti. Apalagi yang mati yang biasa-biasa kecil-kecil ini. Dunia ini langit ini makhluk yang besar Pak. Begitupun Allah SWT nanti kalau suatu saat kan ini hancur semua. Ya, matahari akan digulung, laut akan dipanaskan. Itu bayangkan. Makanya saya sampaikan, kalau 4 adab Allah sekali turun, itu nggak bisa lari. Ini kan karena Allah cicil satu-satu. Allah buat gempa aja gitu. Kalau Allah buat 4 Pak, Allah buat gempa, angin yang kencang, hujan deras, petir menyambar-nyambar. Kemana tuh? Yang 4 ini. Ini sekaligus datang. Hancur kan? Umpet kemana Bapak? Yang listrik saya sampaikan. Ya Pak ya, saya sampaikan. Gempa ini bukan 6 skala Richter, 7. Allah buat 50 skala Richter. Mau kemana tuh? Gempanya 50 skala Richter. Ya Pak ya, satu. Yang kedua, angin kencang, hujan deras, petir menyambar-nyambar. Kemana tuh? Tanya dulu. Pasti ngambil peci, ngebaca Al-Quran, ya kan? Istighfar. Kemana? Kok Bapak, kalau Bapak kebangunan, gempa 50 skala Richter. Saya nggak tahu kalau 50 skala. Yang 5, 6, 7 aja kita udah ini. Iya Pak ya. Kemudian apa lagi? Kalau udah gempa segitu, jangankan 6, 7 aja tsunami udah datang Pak. Lu dari lautan. Mungkin dari Samudra India pun datang ke Bangun Sari baru. Belum lagi yang es meleleh yang di kutub utara kutub selatan karena guncangan 50 skala Richter itu. Bayangkan, petir menyambar-nyambar, hujan deras, tambah lagi dengan angin kencang. Sekaligus itu. Bapak mau kemana Pak? Bapak ke hotel makin hancur. Bapak ke gunung hancur. Mau kemana Bapak? Ambil wudhu aja lah. Ambil wudhu. Karena Allah cicil aja nih Pak. Makanya sholat, jangan malas ibadah. Itu loh maksud saya di sini. Sebelum datang Allah datangkan ini bencana ini. Dia kan satu-satu Allah buat. Oh angin kencang aja. Orang masih ngelak-ngelak gitu kan Pak. Oh kesini bisa gitu. Nggak sholat juga dia gitu kan. Tapi kalau Allah buat kayak gitu aja, baru bingung. Mau kemana Bapak? Allah maha mampu untuk itu. Ya, tapi Allah SWT kita berdoalah jangan sampai seperti itu. Ya, dan ini memang salah satu doa Nabi Muhammad SAW agar umat ini tidak diwafatkan dengan cara diadab sekaligus, tidak seperti kaum-kaum yang lalu. Kalau yang lalu itu sekaligus dihabiskan semua.
Jangan kejam-kejam kalian. Iya, kira-kira begitu. Artinya ini permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita pun mestinya sadar diri juga gitu loh. Jadi Nabi kita sudah berjuang, ya sayang sekali dia sama umatnya. Kenapa kita ini nggak juga mengikuti sunnah beliau, nggak mentaati beliau? Kan itu yang masalahnya kita ini. Nanti di hari kiamat Pak, ya, yang beliau lihat umatnya. Itu yang beliau ingat. Padahal kita ini pun mungkin jarang yang berselawat, jarang yang ini gitu kan. Tapi beliau masya Allah begitu sangat sayang kepada umat nabinya, umatnya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan Pak ya, masih ada waktu sedikit lagi Pak. Jadi itu bantahan secara Bapak disambi aja Pak. Jadi supaya orang yang ngasih makanan ini pahala dia pun langsung argonya jalan gitu. Ya Pak ya, argo pahalanya. Wa qadalla qaumun min ahli zayghi fa ankaru adzabal qabri wa na'imahu wa za'imina anna dzalika ghairu mumkin li mukhalafatil waqi'. Dan ada satu kaum yang sesat, ya, tersesat satu kaum min ahli zaygh dari kelompok yang menyimpang. Fa ankaru adzabal qabr. Mereka mengingkari adab kubur. Adab kubur mereka enggak ada itu adab kubur. Wa na'imahu dan nikmatnya kubur enggak ada itu. Za'imina anna dzalika ghairu mumkin li mukhalafatil waqi'. Karena mereka menyangka bahwa hal itu nggak mungkin limukhalafatil waqi' karena menyelisihi kenyataan, realitas. Mana ada itu azab kubur, nikmat kubur. Qalu mereka mengatakan apa dalil mereka? Fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi lawujida kama kana alaihi. Sesungguhnya kalau dibuka mayat di kuburnya, maka didapatilah sebagaimana diletakkan. Wal qabru lam yataghayyar bisa'atin wala dhaiqin. Kubur itu nggak berubah, tambah luas dan tambah sempit. Kan kita katakan azab kubur gitu kan, malaikat mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir itu Pak, kata para ulama maknanya mungkar itu yang diingkari, nakir yang dilingkari juga. Artinya wajahnya sangat menakutkan gitu loh Pak. Itu makanya mungkar wa nakir disebut dia. Yang datang yang menanya dan yang menanya aja udah wajahnya udah ini gitu. Yang menanya, apalagi yang mungkar dan nakir itu, nakir yang memukul gitu. Kan fitnah kubur itu kan maksudnya pertanyaan dalam kubur. Yang menanya ini siapa? Orang-orang baik-baik? Enggak Pak, mungkar wa nakir. Wajahnya bengis. Mungkar itu yang diingkari gitu Pak. Bapak nggak suka lihat. Ini bukan malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat nggak suka. Mungkar wa nakir. Yang ngeri Pak. Ini yang bertanya itu. Orang kan gitu. Kalau dibuka kuburan kok nggak ada nih palu-palu malaikat juga nggak ada yang tinggal. Orang kan gitu. Nggak ada bekas-bekas. Sampai gitu Pak. Mereka ini apa gitu? Nyeleneh. Kok mayatnya kok nggak koyak kapannya? Kalau di Bali kan gimana kapannya? Mungkin kapannya koyak gitu kan, hancur apa gitulah kira-kira. Nah, maka dikatakan di sini wa hadza za'mu batilun bi syar'i wal hissi wal aqli. Dan ini dugaan ini batil kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dari sisi syariatnya batil, dari sisi hissinya panca inderanya batil, secara akalnya batil. Ini akan kita jelaskan. Wa ma syar'u adapun syariat faqad sabaqat nusus dalatu ala thubuti adal qabri wa na'imihi fi faqrati ba mimma yaltahiqu bil yaumil akhir. Adapun bantahannya secara syariat maka telah terdahulu nas-nas Pak yang menunjukkan, artinya nas di teks-teks dari Al-Qur'an dan Sunnah ya, yang menunjukkan akan adanya adab kubur itu dan nikmatnya. Di bagian ba katanya mimma yaltahiqu bil yaumil akhir, di antara yang dihubungkan dengan beriman kepada hari akhir. Ini sudah kita bahas dulu Pak, Bapak nggak ingat mungkin ya. Di antara kita beriman dengan hari akhir itu kan Pak, kita beriman dengan adanya apa namanya ini, adab kubur dan nikmat kubur. Itu sudah kita bahas kemarin itu ya. Fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari Pak ini ya, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya. Kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar Pak min ba'di hitanil Madinah, dari sebagian perkampungan atau bangunan kota Madinah. Nabi pernah suatu saat keluar dari perkampungan dan kota Madinah. Pasani asauta insanaini, maka Nabi mendengar dua suara manusia yu'adzabani fi quburihima, sedang diadab di kubur keduanya. Ini nanti Bapak bisa cek dalam Bukhari dan Muslim. Ya Pak ya, Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian wa dzakara hadis. Hadisnya panjang, Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah lalu mendengar ada suara. Suaranya bagaimana Pak? Sedang diadab di dalam kubur. Ya. Kemudian in anna ahaduhuma kana la yastatiru minal baul. Salah satunya diadab
karena enggak cebok dari kencing, enggak beristinja. Wa fi riwayah min baulihi, dari kencingnya. Wa anal akhar, yang lain, karena yamshi bin namimah. Yang lain kenapa dia disiksa? Karena dia suka namimah. Namimah itu mengadu domba. Jadi di sini apa relevansi hubungan hadis ini dengan yang kita sampaikan tadi, bahwa orang yang mengingkari nggak adanya adab kubur dan nikmat kubur dengan hadis ini? Ini jelas Pak, bahwa ini ada adab ternyata yang dengar oleh Nabi. Apa adabnya? Dia dipukuli, ada suara menjerit. Kenapa? Satu, nggak kencing, nggak cebok kalau kencing. Yang kedua, orang yang suka namimah. Ini dua-duanya dosa besar. Bapak kalau nggak cebok ketika sudah siap kencing, maka hukumnya haram, dosa besar. Jadi bapak jangan perkara enak-enak aja orang kencing sana kencing sini. Apalagi laki-laki kan enak aja dia kencing-kencing gitu tanpa cebok, itu dosa besar. Dosa besar dan ini diadab. Ya kalau kita nggak dengar Pak Ustaz, ini adalah Nabi SAW. Kalau Nabi SAW dia dengar adabnya ini. Makanya Pak, kata Nabi dalam hadis yang lain, kalau seandainya ya kita ini diperdengarkan oleh Allah bagaimana jeritan yang ada di kuburan sana, kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur Bapak. Kalau apalagi, dan memang salah satu lagi hikmahnya, kalau dibukakan itu aib bagi keluarganya. Contoh, maghrib tadi dikuburkan keluarga antum. Malam ini kita dengar jeritannya, malu nggak? Malu kan? Siapa itu? Itu. Warin. Kan? Rupanya gitu kan. Aibnya besar dan tentu hikmahnya ini. Jadi hikmahnya besar, ya Pak ya. Jadi Nabi diperdengarkan oleh Allah, ini dua orang yang ini. Dalam nanti Bapak cek Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dalam tafsir alam juga dibahas ini. Kita dulu belajar ini. Dan ini hadisnya ini yang panjang Pak, bahwa Nabi akan memanjangkan dua pelepah korma. Tapi itu dibantah oleh para ulama, jangan dibuat oleh orang lain karena itu kekhususan Nabi. Kenapa kekhususan Nabi? Apa Anda tahu dia itu diadab apa tidak? Sosok tahu Anda. Maka Nabi yang tahu, maka Nabi buat. Jangan kita pula. Jangan-jangan dia dikasih nikmat antum pancangkan lagi. Maka para ulama itu kekhususan Nabi. Karena Nabi tahu. Kenapa Nabi tahu? Dikasih tahu oleh Allah. Jadi bantahannya secara syariat ini Pak dia, dalil bahwa Nabi dengar ada itu adab. Masalahnya gimana? Ya masalahnya adalah kita ini nggak bisa dengar, ya karena nggak diperdengarkan dari Allah. Kalau Allah perdengarkan, nggak bisa tidur dan aib. Bapak takut itu satu, yang kedua aib kan? Aib enggak Pak? Kalau nggak aib ya nggak apa-apa dibuka gitu. Ya keluarkan nanti keluarga antum yang meninggal kan, umpamanya. Kalau dia berzina nggak masalah, orang ya udah dia berzina gitu kan. Tapi kan akhirnya itu nanti umat jadi tobat semua kan. Udah nggak lagi fungsi ceramah-ceramah kayak gini Pak, karena semua orang takut gitu. Gitu. Semua orang akan soleh, semua orang ini. Atau mohon Pak dibangunkan yang itu, yang apa? Memang anak muda, itu jangan tidur ya. Iya memang. Kalau di majelis ilmu itu paling enak tidur Pak. Iya, khutbah Jumat enak, majelis enak. Walaupun posisinya gimana? Duduk gitu. Kalau di rumah kita kayak gini nggak enak. Dia udah nyari yang tempat tidur yang enak, bantal yang enak, bolak-balik nggak enak. Di majelis ilmu, makanya kata para ulama Pak, majelis ilmu itu memang banyak kali setannya memang. Kalau Bapak di hotel bayar 30 juta per malam, itu belum tentu tidur Bapak. Bolak-balik sini, 30 juta udah jelas hilang. Kan itu. Di sini makanan dapat, minuman dapat, taklim dapat, tidur. Ikut ngaji Pak. Itu. Enggak perlu Bapak beli apotek, beli apa tuh buat tidur ya. Enggak perlu ke hotel Ustaz ya. Enggak perlu Pak. Jadi Bapak datang ke majelis ilmu aja. Saya lihat, jarang saya lihat nggak orang-orang tidur Pak. Biasanya orang kalau khutbah, apalagi suara khotibnya yang mendayu-dayu gitu, intonasinya nggak ini gitu kan, nggak ada yang kalau meledak-ledak dia mungkin saudara gitu, kuat-kuat gitu kan, itu mungkin. Tapi kalau datar-datar aja biasanya orang banyak yang bobo. Apalagi itu memang siap makan kan, biasanya orang mungkin sebagian udah makan kian di rumah gitu, jadi udah lengkap aja lah. Ya, udah enak aja. Sikit lagi Pak ya, mohon maaf Pak, sikit lagi.
Banyak pun nggak apa-apa. Enggak, waktunya ini suaranya ini udah ini, nanti takut antum pelajaran tauhid lama-lama kali. Itu pun nanti kesan di belakangnya ya Pak. Wa mal isu, adapun cara panca indera, masya Allah Pak Rajin kita pagi ini luar biasa. Makanya Bapak rajin ngaji ya Pak ya, anak-anak muda ini saya ingatkan ngaji. Ini Jumadal Ula, Jumadal Tsani, nanti Rajab lebih dahsyat lagi. Apalagi Sya'ban, lagi Ramadan nggak ada pada ini. Kalau Ramadan kan nggak ada maksudnya orang ada makanan. Baik, kita lanjutkan satu lagi Pak. Amal hisu, adapun secara apa namanya ini? Secara hisu, artinya secara panca indera. Fa innan naima yara fi manami annahu kana fi makanin fasihin bahijin yatana'am fihi. Secara panca indera Pak, orang yang tidur ini bantahan kepada mereka yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur ya. Orang yang tidur katanya melihat di dalam tidurnya itu annahu fi makanin fasihin bahijin. Dia berada di tempat yang luas, tempat yang indah. Ya tanah ampihi, dia berlezat-lezat di tempat